Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat My Film 91, berjumpa kembali di channel My Film 91. Ya, dalam pertemuan kali ini kita tidak membahas mengenai permasalahan YouTube, tapi di sini kita akan membahas tentang muqaddimah ataupun pembukaan teks khutbah Jumat yang singkat, padat dan jelas dan mudah untuk dihafal. Nah, jadi teman-teman, bagi yang beragama Muslim boleh nanti diikuti apa yang akan kita bahas. Nah, khutbah itu dilakukan ketika sebelum melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ada juga khutbah itu dilakukan setelah sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga ketika sholat istisqa meminta hujan. Nah, jadi di dalam membacakan khutbah Jumat itu ada syarat dan rukun-rukunnya. Nah, dalam membaca teks khutbah itu kita wajib mematuhi rukun-rukunnya. Ya. Nah, adapun rukun-rukunnya itu kalau ditinggalkan ya maka khutbah Jumatnya atau khutbahnya itu tidak sah. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar dulu mengenai muqaddimah ataupun pembukaan teks khutbah Jumat yang singkat, mudah untuk dihafal. Nah, bagaimana teks khutbah Jumat atau teks pembukaan khutbah Jumat atau muqaddimah daripada khutbah Jumat itu yang mudah untuk dihafal? Oleh karena itu ikuti terus video ini sampai selesai. Baik sahabat-sahabat My Film, langsung saja kita akan praktekkan bagaimana teks khutbah Jumat ataupun muqaddimah pembukaan khutbah Jumat yang singkat dan mudah untuk dihafal. Karena terkadang kita sering melihat orang membaca khutbah Jumat itu teks pembukaan awalnya itu sangat lama sekali dia bacanya, sangat panjang sekali. Kalau seandainya orang yang membacanya itu faham dan fasih bahasa Arabnya, ya tidak masalah. Ya, cuman kalau seandainya membacanya terbata-bata, nah ini terkadang membuat orang jamaah yang mendengarnya itu bisa ngantuk. Nah, bisa ngantuk, akhirnya orang tertidur. Ya. Nah, jadi kita pilih pembukaannya ini yang sesuai dengan rukun, tidak menyalahi rukun, ya, singkat, pas dengan rukunnya, dan tidak terlalu panjang, tapi tidak juga terlalu singkat. Nah, maka dari itu kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Nah, adapun teks yang mudah untuk dihafal itu saya kasih contoh misalkan begini. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatawatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mukadimah awalnya. Ya. Jadi di awal khutbah kita mesti lancar dulu dalam penyampaian awalnya supaya jamaah itu tidak ngantuk. Ya. Nah, jadi teks awal ini adalah teks yang singkat dan memenuhi rukun. Ya. Jadi teman-teman bisa mencari teks khutbah yang singkat, ya, dan tidak terlalu panjang seperti yang barusan kita baca. Nah, yang pertama dalam teks tadi itu kita mengucapkan hamdalah, ya. Pengucapan lafaz hamdalah ini itu banyak sekali sebenarnya. Ada yang panjang sekali, ada yang singkat. Nah, kalau saya memilih yang sedang-sedang saja dan yang sering digunakan oleh para khotib-khotib pada hari Jumat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Itu hamdalahnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kemudian kita membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Atau bisa juga kalau mau yang singkat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Boleh. Ya, lalu kemudian kita membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Cukup sebatas itu saja boleh salawatnya, atau jika mau dipanjangkan juga tidak masalah. Ya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu boleh. Setelah membaca salawat, kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Boleh cukup 1 ayat saja, atau 2 ayat, atau 3 ayat juga boleh. Ya, contohnya misalkan qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, atau langsung saja qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat selalu sangat populer, ya, di mana-mana khotib itu biasanya membawa ayat ini. Jika mau ditambahkan lagi waqala ta'ala, ya, atau waqala aidan bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Boleh langsung di situ kita selesai mukadimahnya, atau kalau mau ditambah dengan hadis-hadis Nabi juga boleh. Misalkan hadis tadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Atau hadis-hadis yang lain misalkan, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Atau hadis ya yang teman-teman hafal. Hadis apa yang teman-teman hafal? Ya, dan lebih bagusnya lagi kalau seandainya hadis yang kita sampaikan itu sesuai dengan tema yang akan kita bahas, ya. Silakan tadi kita mau membahas tema khutbahnya tentang keutamaan salat berjamaah di masjid misalkan, maka kita pas untuk membawa hadis yang tadi, ya. Dalam penjelasan khutbahnya kita bisa menyampaikan hadis itu sebagai sumber dalilnya, ya, sebagai sumber dalil untuk memotivasi orang
ya, supaya bisa sholat di masjid. Ya. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, lalu kemudian dia pergi menuju salah satu rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban kepada Allah itu adalah ya menunaikan ibadah salat fardu, termasuk juga salat Jumat. Ya, kanat khatwatuhu ihdahuma takhutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Maka selangkah kakinya dia akan diampuni dosa-dosanya, dan langkah-langkah kaki yang lain itu akan mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sesuai dengan tema khutbah yang kita sampaikan, itu hadisnya kalau bisa itu pas gitu. Dan lalu kemudian selain teks khutbahnya kita harus lancar, harus hafal supaya lancar tadi. Nah, isi khutbahnya pun, materinya pun kalau bisa jangan terlalu panjang. Sebab kalau terlalu panjang, ya nanti orang ngantuk, ya orang tertidur. Biasanya seperti itu. Ya, dimana-mana kalau orang sholat Jumat itu biasanya jemaahnya ya suka ngantuk gitu. Nah, maka dari itu kita selaku khotib itu mesti bijaksana dalam menyampaikan materi khutbah Jumatnya. Jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu singkat, sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Dan sebelum membaca khutbah itu ya kita mesti belajar dulu, kita mesti memperlancar dulu apa yang mesti kita sampaikan. Ya setidaknya karena kita membaca khutbah Jumat itu ya muqaddimah awal atau khutbah kedua itu kan bahasa Arab semua. Nah, maka kita mesti lancar membacanya. Ya, salah satu cara untuk lancar itu ya kita harus rajin-rajin membaca, bahkan kalau bisa kita hafal. Ya. Nah, jadi teman-teman, itulah tadi tata cara membaca muqaddimah ataupun pembukaan daripada khutbah Jumat. Ya, sebenarnya rukunnya itu kalau kita hitung dari apa yang kita bahas tadi, apa yang kita baca tadi itu belum mencukupi rukun, karena kita masih perlu khutbah kedua, ya, masih perlu mendoakan kaum muslimin. Nah, tapi di sini yang kita bahas itu adalah muqaddimah, pembukaan khutbah saja, ya. Nah, karena apa? Karena khutbah kedua pada khutbah itu biasanya bacaannya tidak jauh berbeda. Tinggal bagaimana nanti kita menambah yang namanya doa, ya, mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat. Nah, demikianlah teman-teman tata cara pembacaan khutbah. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menghafalnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan dukung terus channel kami My Film 91. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.